Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas 5 prinsip pembelajaran digital. Prinsip ini diperlukan untuk membuat pembelajaran digital yang baik. Prinsip yang pertama mengenai multimedia. Pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video, dan animasi. Prinsip yang kedua yaitu interactivity. Ada hubungan dua arah antara user dan media. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu hypertextually. Ini lebih pada pemanfaatan hyperlink. Prinsip yang keempat, synchronicity. Untuk synchronicity ada dua istilah yang tentunya Anda sudah paham mengenai sinkronus dan asinkronus. Sedangkan yang prinsip kelima yaitu personalization, yaitu bagaimana memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing siswa. Ya, nah kita akan membahas lebih detail untuk kelima prinsip tersebut. Prinsip pertama yaitu multimedia. Multimedia terdiri dari dua kata, multi dan media. Jika digabungkan, pengertian multimedia adalah gabungan dari beberapa atau semua bentuk seperti teks, gambar, animasi, video, audio, dan grafik. Kita akan bahas kelima elemen dari multimedia tersebut. Ya, kita bahas yang static elemen dulu. Ada elemen teks ya. Teks ini adalah bagian terpenting di dalam elemen multimedia. Ini berbeda dari jenis teks yang lain seperti teks pada kertas. Ya, teks yang dimaksud pada multimedia ini lebih melibatkan penggunaan jenis teks, ukuran, dan warna. Oke ya. Kemudian yang bentuknya grafik. Nah, kalau grafik elemen ini bisa dalam bentuk gambar diam, foto, ataupun yang bisa yang dinamis juga seperti dijadikan animasi. Ya, jadi grafik ini bisa statik dan bisa dinamik. Kalau statik itu berarti dalam posisi diam gambarnya, tapi kalau grafiknya itu dinamik ya, itu bisa dikatakan sebagai grafik yang berbasis animasi. Ya. Oke, kemudian yang dinamik elemennya video, animation, dan audio. Nah, kita bahas ya. Nah, yang pertama adalah elemen video. Di sini lebih menampilkan pada gambar yang bergerak. Nah, video ini memberikan pengaruh yang kuat di dalam program multimedia. Apalagi dalam aplikasi multimedia, video digital semakin populer ya. Kemudian yang animasi. Nah, animasi ini lebih pada memberikan efek visual. Animasi lebih mengacu pada gambar-gambar yang bergerak ya. Nah, animasi sangat berguna untuk mengilustrasikan konsep yang melibatkan gerakan. Yang terakhir itu adalah elemen audio. Nah, elemen multimedia ini dapat berupa penggunaan dialog, musik, ataupun efek suara. Ya. Pembuatan media pembelajaran dengan berbasis multimedia akan membuat aplikasi pembelajaran menjadi lebih menarik ya. Oke, itu yang elemen multimedia. Oke, yang berikutnya adalah prinsip interactivity. Pembelajaran dikatakan di kelas dikatakan interaktif jika siswa menggunakan indera pendengar, penglihatan, dan suara. Hal ini dapat terjadi jika adanya interaksi antara guru dengan siswa. Dalam bentuk apa biasanya interaktif di kelas itu? Bisa dalam bentuk diskusi atau tanya jawab. Nah, bagaimana sekarang caranya jika interactivity itu diterapkan di dalam pembelajaran digital? Nah, tentunya di sini adalah dengan menggunakan indera sentuhnya. Sebagai Anda lihat nih, sebagai contoh ya, nih Anda lihat di gambar. Di sini ada tombol-tombol di mana user pengguna media pembelajaran interaktif ini bisa mengklik
Ya, jadi lewat sentuhan, diklik misalnya ya. Di sini ada gambar KD indikator. Nah, kompetensi dasar indikator. Jika diklik, nanti akan tampil di slide yang berisi indikator-indikator kompetensi dasar. Kemudian jika milih materi, nah dengan diklik maka akan tampil ke slide yang berbentuk materi. Begitu juga dengan kuis ataupun dengan tentang. Nah, di sini interaktivitinya ada. Ya, jadi lewat sentuhan kalau melalui pembelajaran digital, ya. Dengan menggunakan tombol-tombol yang bisa diklik. Nah, dasarnya seperti itu. Ya, itu yang tentang interaktiviti. Nah, berikutnya adalah prinsip synchronicity. Ya, jika bicara tentang synchronicity, ada dua kata kunci, yaitu pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh-contoh aktivitas yang dilakukan secara sinkronus, ya. Jadi kalau Anda lihat, pembelajaran sinkronus ini mirip dengan kelas virtual yang melibatkan kelompok siswa yang terlibat dalam pembelajaran pada saat yang sama. Ya, dalam pembelajaran yang sinkronus, pelajar dan instruksi berada di tempat yang sama pada waktu yang sama. Ini mirip dengan kelas tatap muka. Ya, ini telah menjadi populer karena membantu meminimalkan tantangan dalam pendidikan online. Salah satu pembelajaran sinkronus adalah ketika siswa dan instruktur berpartisipasi dalam kelas melalui alat yang disebut dengan konferensi web. Ya, ini menciptakan ruang kelas virtual yang memungkinkan siswa mengajukan pertanyaan dan para guru menjawab secara instan. Ya, secara keseluruhan, pembelajaran sinkronus ini memungkinkan siswa dan guru berpartisipasi dan belajar secara langsung dan untuk terlibat dalam diskusi langsung. Ya, kalau sekarang kita melakukan pembelajaran secara daring, secara sinkronus, ya berarti kita memanfaatkan yang disebut sebagai fasilitas Zoom misalnya seperti itu, ataukah Google Meet. Ya, itu contoh pembelajaran sinkronus secara pembelajaran secara sinkronus, ya. Oke. Nah, kelemahan dari pembelajaran sinkronus biasanya karena siswa berada di zona waktu yang berbeda, misalkan ya, mungkin sulit untuk mengatur sesi sinkronisasi yang nyaman untuk setiap siswa. Masalah yang berikutnya tentunya dengan kestabilan jaringan, ya. Ini contoh dari aktivitas yang dilakukan secara sinkronus, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran secara asinkronus, ya. Kalau asinkronus ini melibatkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran ini lebih mirip dengan pembelajaran mandiri dengan sumber belajar online yang diperlukan, ya. Nah, pembelajaran asinkronus ini adalah pembelajaran mandiri. Sebagai contohnya itu Anda bisa lihat, ya, ada penggunaan email misalnya, ya, bisa penggunaan YouTube, penggunaan blog ataukah podcast. Ya, dan biasanya untuk pembelajaran asinkronus itu memanfaatkan learning management, ya, seperti Moodle ataupun yang sering kalian gunakan, ya, menggunakan pembelajaran spot.upi.edu. Ya. Yang paling penting di pembelajaran asinkronus itu adalah tetap menjaga umpan balik setiap kegiatan, ya, seperti itu, ya. Nah, ini contoh, kalau Anda lihat ini contoh-contoh aktivitas dari pembelajaran secara asinkronus. Oke, ya. Ya, untuk hypertextually ini lebih ada kata kuncinya itu hyperlink, ya. Nah, hyperlink ini bisa menghubungkan beberapa objek, file, dokumen atau halaman web dan lain-lain. Ya, biasanya hyperlink itu ditampilkan dengan huruf warna yang berbeda. Nah, seperti Anda lihat di layar, ya. Ini warnanya, teks ini adalah hyperlink, dia diberi warna biru, ya. Jadi kalau misalnya mouse Anda itu arahkan ke link tersebut, ya, maka huruf akan kelihatan bergaris bawah dan kursor akan berubah menjadi bentuk gambar tangan yang menjadi itu menandakan bahwa link itu bisa diklik. Ketika diklik akan menuju dokumen tertentu, ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya yang terakhir, ya, kita lihat.
Oke, prinsip yang terakhir adalah prinsip personalization. Jadi, tujuan model pembelajaran digital secara personal adalah untuk meningkatkan kesehatan mental dan emosional anak dan keterlibatan anak dalam menentukan memilih apa yang ingin dipelajari, ya, dan bagaimana mempelajarinya sehingga ada kesesuaian yang tinggi antara bahan ajar dengan kebutuhan anak. Ya, kemudian mengembangkan pemahaman diri, kreativitas dan kemampuan anak dalam mengekspresikan diri dengan lebih baik, ya. Nah, untuk yang prinsip personalization ini Ibu akan memberikan contoh lebih lengkapnya di dalam video pembelajaran, ya, video yang Ibu dapat di YouTube, ya. Silakan dilihat, ya. Baik, ini mungkin yang Ibu sampaikan tentang prinsip-prinsip dari pembelajaran di